6 plus itu tinggal ganti ya, jadi tinggal ganti tanpa unlock YP 5 sampai 6 plus 6S sampai 16 PM ganti mas wajib unlock YP 6S sampai X unlock YP support per mod ya, atau mode ungu ya, sama yang IC yang perlu diganti dari berapa aja. Yo, catat cepat, ambil catatannya. Kita cepat juga ini, penting ini. Masuk uang 30 juta. Nah, ini penjelasan detail ya. Jadi ini penjelasan detail mengenai YP ya. Jadi iPhone 5 sampai 6 plus kita ganti tanpa unlock YP. 6S sampai 16 PM itu ganti plus wajib unlock YP. 6S sampai X unlock YP support pattern mode, berarti bisa pakai mode umum. Jadi tanpa harus angkat 6, yang penting box yang kita gunakan support. XS sampai 16 PM itu wajib angkat 6. Tadi pattern mode dia nggak support ya. Ini. Jadi ya ini nggak support. Nah, iPhone 12 sampai 16 PM itu wajib angkatnya sama harus ada box YP. iPhone 17 sampai 17 tunggu, ini box YP plus IC ya. Nah, iPhone 17 sampai 17 PM itu dia kembali lagi ke naik ke atas. Plus software. Nah, jadi iPhone 17 PM itu kita udah terobati lagi. Ketika kita ganti ICYP bisa pakai yang copotan, tapi wajib di program. Makanya kenapa nggak ada box ICYP buat iPhone 17? Nah, jadi ICYP-nya bisa pakai yang copotan ya. Nah, tapi kalau untuk ini dia nggak bisa pakai copotan, dia ada dua tipe. Pertama, Duban, yang kedua JC. Ya. Nah, jadi ketika kita selalu upgrade ilmu kita akan paham. Ya, jadi kalau iPhone 17 PM ICYP-nya rusak, tinggal ganti software, selesai. Kembali lagi ke iPhone 6, 5 sampai 6 plus, tapi bedanya apa? Kalau ini tinggal ganti, nggak perlu software, kalau ini wajib software. Itu pun bisa diganti pakai copotan. Perbedaannya hanya di software antara ini sama ini. Ya. Nah, jadi besok-besok udah datang. Nah, gini. Sekarang yang menjadi suatu pertanyaan di tahun 2024. Di saat itu ICYP iPhone itu tidak bisa diganti di iPhone 12 ke atas. Itu suatu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa nggak bisa diganti? Kenapa nggak sama kayak seri ini? Jawabannya cuma satu. Di seri iPhone 12 ke atas di tahun 2024 ya, di tahun 2004 ke bawah itu data IC6 ada di CPU. Ya. Nah, sedangkan kalau kita di iPhone 12 ke atas, kita ganti IC6, itu kita nggak perlu pindahin data. Datanya udah ada di CPU. Jadi kalau ganti IC6 tinggal ganti pakai copotan, format, pasang, udah selesai. Dia nggak perlu takut, oh ini IC6 ini udah gantian, udah hilang, nggak usah pusing. Tinggal pasang di box, format, pasang, selesai. Tapi di iPhone 11 PM ke bawah, itu wajib dipindahin data NAND. Kenapa? Karena data NAND ada di IC6, termasuk data YP. Sehingga di iPhone 11 PM ke bawah itu IC YP itu bisa di unlock YP-nya. Kenapa? Karena data YP ada di NAND. Tapi kalau iPhone 12 ke atas data YP ada di CPU. Karena data NAND ada di CPU. Kenapa? Karena belum ada cara buat unlock CPU. Kan unlock YP ada di CPU. Maka di iPhone 12 ke atas itu IC YP nggak bisa diganti. Tapi sering berjalan waktu di tahun 2025 muncul si box ICYP. Nah, pertanyaan, kan box ICYP berarti kan formatnya lewat CPU enggak? Di sini sama sistem dimudahin lagi. Jadi kita tetap dengan metode ngangkat NAND.
Nanya kita angkat. Nah, memang ketika kita pasang ke box, kita connecting ke komputer itu nggak akan muncul data NAN. Jadi solusinya apa? Angkat NAN, pasang ke box, tekan apa? Query code. Berarti kita mengambil data secara paksa lewat si sistem. Jadi mana sama si pengembangnya udah dimudahin. Kalau dulu kan nggak bisa, kalau sekarang udah bisa. Sebenarnya ada box WiFi. Nah, ketika itu akan muncul data WiFi, data NAN. Nah, dengan anak WiFi udah selesai. Yang pasangannya anak WiFi-nya pakai box WiFi, pasang ke mesin udah selesai. Ya, nah jadi itu alasannya kenapa di iPhone 12 ke atas dulu nggak bisa ganti NAN karena nggak bisa ganti IC WiFi. Kenapa? Karena data IC WiFi ada di CPU-nya. Nah, sekarang juga itu plus ada wajib pakai box WiFi. Sama yang kedua, wajib pakai IC yang dua tipe, yang luban sama JC. Kok kita pakai yang copotan nggak bisa. Nggak bisa, mau ganti pakai 10 kali itu nggak bisa. Wajib pakai yang copotan, wajib pakai yang kalau nggak luban atau JC. Tapi di sana iPhone 17 sama 17 Max itu cukup di software pakai copotan itu bisa. Ya, nah jadi ini untuk pemahaman tentang IC WiFi. Sama satu lagi, IC WiFi juga, IC WiFi, ya ini bermasuk materi ya. IC WiFi ada dua tipe. Yang pertama UC, yang kedua MoData. Ya, jadi di iPhone itu IC WiFi itu ada dua, ada UC ada MoData. Ya, nah, ya ada dua tipe, ada UC dan MoData. Saya lupa nih. Kalau nggak salah seingat saya UC itu yang high temperatur, sedangkan yang MoData itu yang low temperatur. Ya, kalau saya lupa tuh. Pokoknya dia ada dua tipe. Nah, di sini apakah bisa menggunakan IC WiFi yang berbeda tipe? Itu bisa. Tapi ada beberapa tipe yang dia agak bandel. Maksud bandel itu apa? Kita ganti pakai yang tipe yang nggak sama, dia nggak mau. Saya pernah kejadian di iPhone XR sama di iPhone 11. Saya ganti IC WiFi pakai tipe, dia kan UC. Saya ganti pakai yang MoData, dia nggak mau. Ini pas saya ganti pakai yang tipe yang sama, dia baru mau. Tapi itu jarang terjadi. Rata-rata ya dia bisa sinkron antara UC sama MoData. Oke, untuk WiFi sekian ini aja penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Guru, iPhone 11 habis web tidak nampil, ganti CNC baru juga tidak mampil. Ukur konektor EPC aman, jalur CPU apa yang perlu dicek? Ya gini, kalau handphone itu no display, kan berarti yang pertama kita cek kan bagian MIPI. Nah, dicek dulu MIPI-nya ada nggak jalurnya. Yang kedua, pastikan jalur MIPI itu nggak bad connect. Kenapa? Karena saya pernah kejadian itu iPhone 11. Itu saya pasang di mainboard. Nah, itu dia sempat tampil. Nggak lama dia nggak tampil lagi, udah gitu lagi. Pas saya bilangin apa ya, saya cek lagi CPU-nya. Sama kakak segitu juga. Kadang dia nggak tampil sama sekali. Pas saya cek apa, itu jalur MIPI yang di mainboard itu bad connect. Jadi kadang nyambung, kadang enggak. Akhirnya pas saya cek, oh dia udah goyang. Saya putusin, saya jam ulang, dia down. Ya. Jadi pastikan dulu jalur MIPI ini nggak bad connect yang di CPU-nya. Ataupun dia goyang kakinya. Ya. Jadi display itu ya bagian MIPI. Kalau GPU kan itu bagian grafik. Biasa kalau GPU-nya rusak, pertama handphone kayak GPU rusak. Apa ini mode ungu? Mode ungu atau mode pink? Saya nggak paham bahasanya. Kalau nggak salah ungu ya. Pink. Ya pokoknya itu mana dia. Yang kedua muncul kotak-kotak, itu bagian GPU-nya. Tapi kalau dia no display itu bagian MIPI. Itu ya. Jadi pastikan lagi. Ada lagi pertanyaan? Angkat CPU iPhone XR, kembung CPU-nya guru. Salahnya di mana guru? Salah tangannya. Salahnya ya. Kayak gini. Kalau kita ngangkat CPU, nah seperti ya itu saya bilang di awal. Ketika kita belajar CPU itu, wajib kita belajar tentang basic dulu, tentang CPU, tentang karakter CPU dulu. Nah, kenapa di CPU iPhone XR itu sering gembung, sering retak? Pertama, penggunaan panas blower yang berlebihan, yang mungkin panasnya tinggi. Tapi teknik yang digunakan itu salah. Ya. Kalau saya pribadi, saya iPhone XS sama XS Max saya menggunakan panas di 380 sampai 390 dengan angin 60 sampai 70. Nah, tapi dengan pemutar blower yang rata. Nah, maka saya di saat itu saya dominankan menggunakan colok yang 10 atau 12 sendiri, itu lebih aman. Ya, mau untuk ACP ataupun tidak badan. Yang penting poin satu apa? Jangan pernah diam pada satu titik. Jadi gini, ketika kita pengangkatan IC, ketika panas yang di mainboard itu rata, pas dan bagus, itu mudah banget kita angkat IC. Ya. Nah, sekarang ini, pertanyaan saya gini, kalau kita ngangkat IC yang di papan itu yang dipanasin apa? Apakah dipanasin IC, apa dipanasin timah, atau dipanasin papan?
Kalau kita ngangkat IC yang papan ya, yang dipanas itu timah, IC atau papannya? Coba pertanyaan saya itu. Kalau kita ngangkat IC yang dipanasin apa? Timah, papan atau IC-nya? Kalau kita ngangkat IC apa yang dipanasin? Timah, papan atau IC? Papan. Timahnya. Ada yang bilang papan, ada yang bilang timahnya. Ada yang bilang IC-nya. Nah, jadi begini. Pasti kan saya tahu, itu pertanyaan sering saya tanyakan. Gini, ini pendapat saya ya, ini pendapat saya dan pengalaman saya di lapangan. Kalau saya boleh dikoreksi, atau mungkin ada mau teman-teman mau lebih diskusi nggak apa ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau kita ngangkat IC, itu yang dipanaskan IC-nya, kenapa ada mainboard yang kembung? Kan dipanaskan IC, bukan papannya. Yang kedua, kalau kita ngangkat IC yang dipanaskan timahnya, kenapa ada mainboard yang putus kakinya? Kenapa ada siku yang kembung? Nah, kalau yang dipanaskan mainboardnya, kenapa ada siku yang tetap? Kenapa ada siku yang putus? Nah, jadi kalau di saya pribadi, ketika kita ngangkat IC, yang dipanaskan tiga-tiganya. Panasin IC, panasin papan, sama panasin IC, panasin papan, sama panasin mainboard. Makanya, ketika saya pengangkatan CPU, saya menggunakan metode heater, pemanasan. Sehingga ketika IC, timah, mainboard, panasnya rata, bagus, stabil, maka nggak perlu lama-lama congkel IC school. Congkel dikit aja, tek, langsung angkat dia. Kenapa? Kan dia udah rata. Jadi ketika dia udah rata, maka apa? Timah, nanti otomatis ketika congkel dikit, timah itu akan angkat sendiri. Mainboardnya panas stabil, speednya stabil, timahnya pun stabil. Sehingga apa? Tidak mengganggu komponen di sekitarnya. Ya, jadi itu kalau prinsip saya. Jadi kalau kita angkat IC, tiga-tiga dipanasin. Ya, jadi panasin mainboard, IC sama timah. Sehingga hasil yang kita dapatkan itu lebih maksimal. Data saya ya, itu yang saya gunakan selama ini untuk target SPU, sehingga alhamdulillah selama ini alhamdulillah metode cepat santai itu bisa dipraktekkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Guru seri berapa aja yang bisa ganti NAND tanpa backup data asli? Nah, ini kayaknya bukan iPhone nih kayaknya, Android kayaknya. Tapi gini ya, kalau di iPhone itu nggak bisa ganti IC RAM. Nggak gini, ganti IC RAM bisa. Yang nggak bisa itu upgrade RAM. Ya, di iPhone itu ganti IC RAM bisa, tapi yang nggak bisa itu upgrade RAM. Ya. Kalau ganti IC RAM bisa, kalau IC RAM rusak kita ganti selesai. Tapi kalau upgrade RAM nggak bisa. Contoh, bisa nggak ya iPhone 12 ya upgrade RAM pakai iPhone 16 Prime itu nggak bisa. Ya, jadi di iPhone tuh yang bisa cuma apa ganti IC RAM tapi nggak bisa upgrade IC RAM. Nah, kalau tanya bisa nggak CPU iPhone itu bisa nggak diganti? CPU iPhone itu bisa diganti, tapi pertanyaan apa? Bisa nyala nggak? Ya, kalau diganti bisa, tapi bisa nyala nggak itu pertanyaannya. Oke? Jadi bisa nggak diganti CPU iPhone? Bisa diganti, tapi bisa nyala nggak? Ya, jadi di iPhone tuh IC RAM tuh nggak bisa di upgrade, yang bisa diganti doang. Diganti, selesai. Kalau di upgrade dia nggak bisa. Jadi kalau Android kan bisa di upgrade. Itu perbedaannya antara iPhone sama Android. Ada lagi pertanyaan? Guru seri berapa aja yang bisa ganti NAND tanpa box? 12 ke atas. iPhone 12 ke atas nggak perlu pakai box. Tapi ingat ya, nggak perlu pakai box di sini itu nggak samanya. Kadang ada NAND yang minta diformat ya. Itu iPhone 12. Kalau kita ganti pakai seri 13 PM, terkadang kalau dia lagi dapat yang bandel, kalau nggak diformat itu handphone akan stuck di 100%. iPhone 14 BGA 315 sampai iPhone 17 PM, kalau kita nggak format itu kadang stuck di 14% IC RAM-nya. Nah, tapi ingat jangan terkecoh, kadang minta diformat doang itu masalahnya. Ya, jadi itu. Ingat ya di iPhone itu, ya di iPhone itu, Bagaimana tes ini? di sini ada yang namanya ya BGA 60, BGA 70, BGA 1110, BGA 315. Nah ya, BGA 60 itu buat iPhone 5 sampai 16, BGA 70 16 sampai 17, BGA 110 8 sampai 13 PM, BGA 315 14 sampai 17 PM ya. Nah, ada beberapa tipe dia minta diformat ya. Terutama di seri iPhone X ya. iPhone X itu kalau kita ganti NAND, kalau kita nggak format itu kadang stuck di 100% ya.
Nah jadi di sini bukan bahasa oh berarti nggak perlu box ya, berarti wajib ada box gini. Wajib atau enggak itu tergantung kondisi yang kita dapetin ya. Jadi nggak selamanya oh berarti bisa nggak pakai box, belum tentu. Terkadang kalau kita ketemu yang bandel, ya harus ganti dia minta diplomat dulu gitu. Ya saya sering ketemu di lapangan. Ketika ketemu yang bandel minta diplomat udah pusing kita. Ya tapi di sini kita kalkulasikan saja dulu. Kalau di tempat kita penggunaan iPhone yang banyak masuk, utama IC kita beli boxnya. Kalau nggak banyak ya kita cari teman dah yang punya box dari bisa minta bantu. Ataupun kita bawa nanti ke tempat dia, ada tolong bang bisa nggak diandokin ini atau dibantu ya. Gitu. Jadi nggak samanya. Jadi di sini bukan nggak wajib ya, tapi di sini lebih ke kata ya tengah-tengah ya. Bisa dikatakan wajib kalau dia ketemu yang minta diplomat, tapi kalau ketemu yang nggak minta diplomat ya 3 pasang aja udah selesai. Nah ini pengalaman saya ya, tapi kalau teman-teman ketemu kasus yang dimana nggak perlu diplomat ya udah bebas ya. Karena kita sesuai sama pengalaman masing-masing di lapangan. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Swipe board iPhone. Santai-santai dulu guru, santai-santai dulu. Santai deh. Ya, capek guru Adnan, kalian tanya-tanya terus ah. Minum-minum dulu guru, santai-santai dulu. Lanjut Bang Weng. Silakan tanya lagi kalau Ya tap dan share ya. Ini Ini apalagi ilmu gratis kan ya, dari kalau dari saya pribadi, kalau saya ngebahas masalah ilmu, itu saya semangat banget itu. Lagi kita ngebahas masalah ilmu sama berbagi semangat banget. Ya, itu kalau saya pribadi. Alhamdulillah. Tapi kalau kita cuma ngumpul-ngumpul doang, nggak ngebahas tentang itu, ya kadang saya biasa aja gitu. Tapi kalau kita ngumpul bahas tentang ilmu, berbagi, oh itu saya semangat. Ya, santai dulu, yang punya hadiah kirim buat guru tuh. Kirim hadiah dulu buat guru Adnan tuh. Capek dia. Kalian juga santai-santai dulu. Bang Wens, malam ini kita ada gift apa Bang Wens? Nggak ada suaranya Bang Wens. Ya, kirim-kirim dulu ya, hadiah kirim-kirim dulu. Malam ini alhamdulillah ilmunya sangat detail ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Bahkan yang Android bisa ikut nabung di sini ya, bisa ikut gabung bersama iPhone ya. Alhamdulillah Guru Adnan telah membagi sedikit tips dan trik ya untuk kita semua. Malam ini kita ada gift apa nih Bang Wens? Gift ya, gift. Giftnya Borneo. Ada Borneo Borneo ya kita ya, boleh. 3 bulan ya. ya. Untuk 1 orang ya. Ya. Boleh Bang Ibe. Malam ini kita ada gift Borneo 3 bulan untuk 1 orang. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin nanti dikasih pertanyaan oleh Guru Adnan ya. Pertanyaannya tentang iPhone, tentang Ya, DTC. pastinya simak ataupun terus ya. tentang apalah. Ya. Simak terus ya teman-teman, nanti akan ada pertanyaan dari Guru Adnan dan siapa yang berkesempatan akan mendapatkan token ataupun dari Borneo skematik ya selama 3 bulan. Oke, terima kasih yang telah memberikan gift-gift nih. Kasih gift nih. Ya, saya begini, saya tadi kasih pertanyaan satu. Ini kan insya Allah nanti di pertengahan mungkin di awal Ramadan saya mengadakan kelas online kan, kelas online expert ya buat iPhone. Itu kan biayanya kan itu 5 juta. Jadi saya kasih potongan 50% bagi yang bisa. Alhamdulillahirobbilalamin, itu ya bentuk dari apa namanya ya, berarti apresiasi yang sangat luar biasa, malah sudah dapat ilmu gratis, sudah dapat potongan ini ya, training khusus online 50% lagi ya. Harga 5 juta ya, 5 juta. Harga 5 juta. Ya. Untuk berapa orang, Bang? Itu untuk 1 orang ya. Satu Orang orang aja aja. udah mampu, siapa lagi untuk berapa orang? Iya. Terus terang kita memang nggak ada sponsor ya. Alhamdulillah masih kita di sini saling berbagi ilmu, sharing seputar pengalaman servis handphone. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ya, mudah-mudahan jadi berkah Ramadan juga buat kita semua. Masih banyak ini yang tanya-tanya ini. Mungkin di Offline bisa di yang
Offline juga bisa diskon nggak guru? Boleh. Admin Bang Adnan boleh sambil baca-baca boleh. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan offline bisa diskon nggak? Kalau untuk offline nanti saya bisa bicarain ya. Soalnya bulan 3, bulan 4 alhamdulillah udah full. Soalnya cuma 3 orang sih saya, cuma 3 meja. Alhamdulillah bulan 3 bulan 4 udah full. Jadi saya bicarain. Offline di B Academy nanti diskon 50%. Itu jadi udah ketemu itu. Dan next time nanti kalau bulan 5 ada saya infonya. Kalau pokoknya masih berjalan ya. Apa nih kayak gini ya. Jadi di bulan 5 mungkin ada saya ngasih nanti. Ya. Berarti saya pribadi cuma 3 orang doang. Ya, dibuat 3 meja, 3 orang. Tapi ya bulan 3, bulan 4 itu udah full semua. Online berapa guru? Alhamdulillah. Berapa guru? Nah, untuk online itu saya pribadikan itu di angka 5 juta. Itu untuk 5 juta kelas online ya. Itu belajar sama 7 hari, 3 jam. Sama itu gratis mengulang. Ya. Jadi di bulan itu kan di bulan ini belum puas, bulan depan lagi ikut lagi. Nggak puas lagi, bulan depan ikut lagi. Jadi intinya bukan sebatas hanya belajar 1 kali, tapi kita bisa belajar panjang, jangka panjang. Yang kedua juga itu ada group supportnya juga, ya. Group support juga Facebook dan WA, insya Allah boleh tanyain sama ini, tadinya supportnya insya Allah aman. Ya. Buat teman-teman yang mau kursus di seputar iPhone boleh datang langsung ke Bang Adnan atau tanya-tanya di MDM, ada di profil ya, boleh WA, boleh sambil di ini Bang Adnan, Guru Adnan, sambil dipromosikan boleh. Oke, sebelumnya saya izin dulu untuk mempromosikan ya. Di sini saya mempromosikan bahwa saya membuka pelatihan untuk 2 kategori ya. Pertama kategori online, yang kedua di kategori offline ya. Untuk online itu dia tidak ada batasan peserta ya. Untuk online ya, itu insya Allah dia setiap awal bulan itu kelas online. Nah, kalau untuk offline itu maksimal di 3 peserta. Kalau untuk kelas online itu biayanya itu di 5 juta. Kalau untuk di kelas offline itu kita biaya 20 juta. 20 juta selama 21 hari ya. Alat dan bahan kita sediakan, mes kita sediakan. Jadi tinggal datang ke sini, belajarnya nyaman ya. Intinya memang bersungguh-sungguh buat belajarnya ya. Jadi hasil yang didapatkan itu bisa maksimal. Ya, itu namanya tuh dia 1 nama tapi 2 kategori yaitu POC. POC itu kalau di online itu privat online kelas. Kalau di offline tinggal ubah O-nya doang ya. Jadi privat offline kelas dengan biaya 5 juta untuk online, 20 juta untuk offline ya. Jadi, tapi maksimalnya 3 meja saja. Ya kita bisa maksimal, bisa dibimbing ya. Sama di sini memang kita mengutamakan pada praktek PU sama Islam. Karena memang di sini saya kasih ujian dan peserta di hari